mengklarifikasi bahwa yang pernah melakukan upaya menaikkan pajak karena wacana saat itu adalah soal kenaikan PPN. Itu adalah cara-cara yang ditempuh oleh company dulu. Itu kalau urgensinya adalah kenaikan tarif PPN. Nah, kalau hari ini kita bicarakan mengenai urgensi tax amnesty jilid 2. Ini juga bagian dari upaya pemerintah melakukan upaya-upaya yang lebih konkret dan solutif sebagai konsekuensi kegagalan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dalam rangka apa? Menaikkan tax ratio kita, dalam rangka apa? Memenuhi target pajak kita. Karena apa? Pada saat tax amnesty jilid 1 tahun 2016-2017, itu kan kita ditugaskan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan membangun tax base. Dan tax base-nya ada hampir 5.000 triliun aset deklarasi. Dan kemudian 146 atau 147 triliun uang hasil repatriasi. Dan itu harusnya bisa dipakai membangun tax base. Nah, ketika tax base itu naik, tentunya apa? Berikutnya adalah menjaga tingkat kepatuhan, kemudian compliant dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Tax rasio kita malah cuma sekitar 6%, tax rasio murni 6,5 itu. Dan kalau digabung dengan penerimaan-penerimaan yang lain yang diartikan sebagai tax rasio dalam arti luas sekitar 7%, 7 sekian persen, hampir 8%. Untuk negara anggota G20 dan anggota nomor urutan 15, tax ratio segitu itu kan memalukan. Itu. Makanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam ini presiden sebagai kepala pemerintahan, maka harus diambil sebuah langkah supaya kita nggak mengutang melulu. Maka harus dilakukan langkah yang cepat dan dalam rangka memenuhi kebutuhan penerimaan pajak kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa terlalu dekat jaraknya dengan tax amnesty kita yang pertama tahun 2016-2017. Oke. Kita kalau mau mengambil referensi, ada referensinya. Afrika Selatan pernah melakukan upaya tax ratio setelah mereka melakukan rekonsiliasi nasional, mereka melakukan tax amnesty 2 kali berurutan dalam jangka waktu yang tidak lama. Kemudian banyak negara-negara yang melakukan tax amnesty lebih dari sekali. Italia melakukan lebih dari sekali. Amerika dengan sistem federal tax dan kemudian negara bagian dengan sistem state tax negara bagian. Mereka negara bagian sering melakukan upaya tax amnesty di banyak negara bagian dan itu berulang. Lah, jadi kalau menurut saya preferensi basisnya kalau kemudian ditolak seakan-akan waktunya terlalu dekat, enggak juga. Karena banyak praktek dilakukan oleh negara lain. Kemudian kalau kemudian dikatakan bahwa misalnya nanti mempengaruhi wajib pajak yang patuh. Lah, sekarang pertanyaannya, itu kan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Nah, supaya perdebatannya bukan menjadi perdebatan teknis semata, tetapi kita ada urgensi nasional yang lebih mendesak, maka tax amnesty jilid itu adalah sebuah pilihan pahit, pilihan sulit yang harus kita ambil. Untuk apa? Untuk memenuhi shortfall penerimaan pajak kita. Kenapa saya setuju tax amnesty ini? Ya untuk itu. Kalau dibandingkan dengan sunset policy, berbeda. Sunset policy itu nanti kedudukan dan tatakan hukumnya kurang kuat. Oke. Dan kemudian tidak bersambut kepada pengusaha. Karena apa? Mereka tidak melihat sunset policy itu dari sisi apanya. Lah, kalau tax amnesty kan menyeluruh. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.